Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Jamaluddin sebagai moderator. Adapun saudara Ahmad Duyanto, Pascual, dan Gabriel sebagai pembaca materi. Kami dari kelompok E22D akan membahas tentang review jurnal yang berjudul Pengaruh Pelakuan Temperatur Pemanasan pada hasil pengelasan metode SMAU Yang ini terhadap harnes logam induk dan logam las. dia lagi zoom. Untuk materi pertama dibawakan oleh Ahmad Duyanto Nanggulun. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Duyanto Nainggolan dari kelas TI 22D. Akan menjabarkan tentang abstrak. Jadi abstrak itu pengelasan merupakan salah satu unsur penting dalam dunia konstruksi modern yang berkaitan dengan penyambungan dua part logam atau lebih, sehingga satu dan mempunyai kekuatan setara dengan logam induknya. Dan dengan metode-metode yang dilakukan, perlakuan pada logam tersebut memberikan dampak pada kekuatan. Kekuatan inilah yang menjadi tujuan utama setiap penggunaan ataupun konsumen. Agar konstruksi yang mereka bangun bisa bertahan lama dari pengaruh fenomena alam, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan fisik logam, yaitu heat treatment pada proses pengelasan logam terhadap kekerasan yang terbentuk. Dan untuk mencapai target penelitian, maka dilakukan eksperimen pada material dengan metode pengelasan SMAU dan heat treatment pada pengelasan. Hasil penelitian ini divalidasi dengan didukung oleh metode uji material hardness test. Hasil penelitian ini menunjukkan kekerasan raw material uji sebesar 51,4 HRB. Heat treatment logam las pada temperatur 900 derajat Celcius memiliki nilai kekerasan 54,3 HRB dan Hz 52,7. Kekerasan logam las HRB pada kekerasan logam las 48,2 HRB dan Hz 51,4 HRB. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan temperatur heat treatment menyebabkan perbedaan temperatur pada proses pendinginan semakin besar sehingga yang terjadi adalah kecenderungan pendinginan cepat. Pendinginan cepat tersebut menyebabkan kekerasan material semakin meningkat. Pengelasan merupakan salah satu unsur penting dalam dunia konstruksi modern yang berkaitan dengan penyambungan dua part logam atau lebih, sehingga satu dan mempunyai kekuatan. Kekuatan inilah yang menjadi tujuan utama setiap penggunaan ataupun konsumen. Nah, agar konstruksi yang mereka bangun bisa bertahan lama dan pengaruh fenomena alam, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan fasis logam, yaitu heat treatment pada proses pengelasan logam terhadap kekerasan yang terbentuk. Dan untuk mencapai target penelitian, maka dilakukan eksperimen pada material dengan metode pengelasan SMAW dan heat treatment pasca pengelasan. Hasil penelitian ini divalidasi HRB. Heat treatment logam las pada temperatur 900 derajat Celcius memiliki nilai kekerasan 54,3 HRB dan Hz 52,7 HRB. Pada temperatur heat treatment 800 derajat Celcius, kekerasan logam las 52,6 HRB dan Hz 52 HRB. Sedangkan pada treatment 700 derajat Celcius, kekerasan logam 48,2 HRB dan Hz 51,4 HRB. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan temperatur heat treatment menyebabkan perbedaan temperatur pada proses pendinginan semakin besar, sehingga yang terjadi adalah kecenderungan pendinginan cepat. Pendinginan cepat tersebut menyebabkan kekerasan material semakin meningkat. Lalu pendahuluan. Perkembangan teknologi di bidang konstruksi yang melibatkan material logam dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring permintaan konsumen yang membutuhkan kekuatan dan kehandalan.
Salah satu teknologi yang berkaitan erat dengan masalah konstruksi tersebut adalah teknologi pengelasan logam, di mana teknik penyambungan ini dikenalkan luas karena efisien dan mudah dilapiskan. Beberapa contoh aplikasi pengelasan tersebut antara lain pembuatan rangka baja, konstruksi perlengkapan, bejana tekan, konstruksi jembatan, sarana transportasi, rel, pipa, saluran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prosedur pengelasan yang baik dan memberikan hasil yang baik pula bila sebelumnya telah dibuat rencana tentang jadwal pembuatan, proses pembuatan, alat-alat yang diperlakukan, bahan-bahan, urutan pelaksanaan, persiapan pengelasan, perlakuan setelah pengelasan, pengaturan pekerjaan, dan lain-lainnya. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan strength dan toggles dan pengelasan antara lain dengan pengaturan heat input, penambahan ataupun pengaturan komposisi unsur, memberi perlakuan panas sebelum dan sesudah pengelasan. Selain itu, pertimbangan terhadap pengaruh kondisi lingkungan sekitar pada saat pengelasan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil pengelasan. Beberapa penelitian yang terkait dengan pengelasan logam ini antara lain Pemberdayaan et al. 2005 dengan analisis pemodelan estimasi laju pembandingan pada plat tebal dan tipis. Prodosca et al. 2006 dengan menggunakan metode teknik neutron diffraction ND diperoleh hasil penelitian bahwa heat input yang sangat tinggi akan memperlambat laju pendinginan. Hartman et al. 2007 dengan metode final analysis FEA diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Ada distribusi temperatur treatment pada suatu sambungan las sangat dipengaruhi oleh konduktivitas termal. Variasi temperatur versus efisien yang mempunyai tendensi sama. Selanjutnya, Budirsa 2008 dengan menggunakan metode eksperimen faktorial diperoleh hasil penelitian. Lalu semakin jauh jarak memperoleh media pendinginan, maka presentasi karbida semakin bertambah. Untuk lebar H yang terbentuk diperoleh fenomena semakin dekat jarak penyemprotan media pendingin, maka lebar H semakin berkurang dan semakin jarak penyemprotan media pendingin, maka lebar H yang terbentuk semakin bertambah. Berkenan dengan beberapa penelitian di atas, salah satu kasus yang diangkat pada penelitian adalah metode heat treatment pasca pengelasan. Untuk itu, maka dirasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sifat mekanik logam pasca pengelasan dengan penerapan metode heat treatment. Dan sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, maka diambillah sebuah judul penelitian pengaruh perlakuan temperatur pemanasan pada hasil pengelasan metode semau terhadap hardness logam dan logam las. Sekian. Ya, akan dilanjut oleh saudara Pasutwal. Metode penelitian. Pengetahuan masyarakat menggunakan tenaga kekuatan material merupakan daya topang pembangunan infrastruktur yang baik dan berkualitas. Hal tersebut masih menjadi masalah yang harus ditekankan dan dimasyarakatkan. Meningkat keberadaan konstruksi yang kurang menjamin keselamatan akan mengancam jiwa secara kasat mata tanpa diketahui kapan akan terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala kita saksikan bagaimana orang melaksanakan bangunan suatu produksi dengan alat peralatan yang baik, namun ternyata di balik itu alat dan peralatan bukanlah hal yang dianggap cukup untuk membangun suatu konstruksi yang baik. Namun perlu mengetahui mengenai teknik dalam proses pekerjaan sehingga tujuan produksi yang hal bisa tercapai. Dalam hal pengelasan logam, selain teknik pengelasan yang baik juga ditambahkan pengetahuan tentang pelakuan logam
maupun pasca pengelasan di mana fungsinya adalah untuk mendukung proses dan hasil dari pengelasan yang dilaksanakan. Berkaitan dengan hal tersebut, yang menjadi sorotan dalam penelitian adalah perlakuan panas atau extremis pasca pengelasan, di mana teknik ini akan terlihat tenagaan yang terjadi akibat proses pengelasan atau yang lazim disebut tenagaan termal, dan dengan penetraliran ini diharapkan konstruksi menjadi stabil hingga memperkecil terjadinya pemicu kerusakan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mempersiapkan bahan sebagai freshman, yakni plat baja karbon rendah low carbon stave yang dipotong persegi panjang. Plat tersebut dipersiapkan untuk tahap pengelasan dengan jenis bangunan busoid dan pada arus yang distandarkan, maka dilakukan pengelasan. Hasil pengelasan dari beberapa met yang sama dilakukan proses met pada temperatur yang berbeda, terus 7.000 Celsius, 8.000 Celsius, dan 9.000 Celsius. Setiap ferment yang telah diberi perlakuan masing-masing dilakukan uji hazmat. Adapun titik yang diamati adalah bagian logam las hats dan juga logam induk. Sekian dari saya. Gimana, moderator? Ya, terima kasih Saudara Pascual. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Gabriel. Mohon dipersilakan. Hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian proses heat treatment pada logam dengan pendinginan yang sama atau disebut udara bebas memberikan kecenderungan penurunan hardness. Namun demikian, kecenderungan ini tidak lantas menjadi hal yang buruk pada kemampuan suatu logam atau baja, namun semakin meningkatkan ductility yang berdampak pada sifat mampu mesin dan gaya serap energi atau kemampuan terhadap impak, sedangkan fenomena khas dan logam induk relatif sebanding terhadap heat treatment yang dilakukan atau mempunyai kecenderungan berharga sama, yakni mengalami penurunan ketika temperatur dinaikkan. Ya, moderator. Ya, terima kasih. Saya akan lanjut. Kesimpulan. Penelitian tentang pengaruh pelakuan temperatur pemanasan pada hasil pengelasan metode Smout terhadap hardness, logam induk, dan logam las memberikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Kekerasan raw material specimen teruji sebesar 51,4 HRB. Pada pengujian, titik menunjukkan heat treatment temperatur 900 derajat Celcius memiliki nilai kekerasan logam las 54,3 HRB dan H 52,7 HRB. Pada temperatur heat treatment 800 derajat Celcius, kekerasan logam las 52,6 HRB dan H 52 HRB. Sedangkan pada heat treatment 700 derajat Celcius, kekerasan logam las 48,2 HRB dan H 51,4 HRB. 2. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan temperatur heat treatment menyebabkan perbedaan temperatur pada proses pendinginan semakin besar, sehingga yang terjadi adalah kecenderungan pendinginan cepat. Pendinginan cepat tersebut menyebabkan kekerasan material semakin meningkat. Selanjutnya, kelebihan dari jurnal tersebut. Kelebihannya, penulis tidak berbelit dalam menulis jurnal. Dan kekurangannya, bahan yang digunakan sebagai penelitian hanya satu bahan saja,
dan juga acuan pustaka sebagai dasar penulisan jurnal jurnal begitu sedikit hingga kurang memperkuat jurnal dalam skala analisis. Demikian atas review jurnal dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.